wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di dalam i'tikaf malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan, sebagaimana kemarin kita telah membahas tentang apa itu i'tikaf, kita membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, yang mana apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahyal lail, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya, wajadda wasyaddal mizar, dan juga bersungguh-sungguh di dalam ibadah, wasyaddal mizar, dan mengencangkan sarungnya. Atau kemarin kita mengatakan, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan mengencangkan sarung di sini tanda bahwasannya Nabi Muhammad SAW betul-betul bersungguh-sungguh di dalam ibadah 10 hari terakhir tersebut. Dan juga kemarin kita telah membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tentang kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, beberapa hadis mengatakan tanggal 27. Ada juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, tapi di malam-malam ganjilnya. Ala kulli hal, pada malam hari ini kita membahas tentang surat atau tafsir surat Al-Qadar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila al-qal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Surat Al-Qadar sini dikatakan diturunkan di kota Madinah. Diturunkan di kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yang paling pertama diturunkan adalah surat Al-Qadar ini. Wa la'allahu takarrara nuzuluha. Kan di sini dikatakan bisa jadi diturunkannya surat Al-Qadar ini berkali-kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok dikatakan di sini? Al-Imam As-Sawi di dalam tafsir Sawi mengatakan, kenapa kok surat Al-Qadar ini berkali-kali sampai diturunkan? Tanbihan ala mazidi syarafi Lailatul Qadri, sebagai peringatan bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW atas bertambahnya setiap kemuliaan-kemuliaan yang ada di malam Lailatul Qadar tersebut. Diawali dengan ayat inna anzalnahu, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkan, hu di sini kepada Al-Qur'an, jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar ini, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an ini di malam tersebut jumlatan wahidah. Jadi satu Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pertama kali yaitu berbentuk satu kitab dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Cuma ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sekaligus, enggak, tapi berangsur-angsur. Bahkan diriwayatkan di sini dikatakan ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangsur-angsur oleh malaikat Jibril 20 tahun. 20 tahun diturunkan Al-Quran dari sama'id dunia, dari langit-langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di sini dijelaskan thumma nazala bihi Jibril ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nujuman mufarriqatan fi muddati 20 sanah aw 23 sanah. Wa ma'na inzalihi jumlatun min al-lawhil mahfuz ila sama'id dunya. Anna Jibrila amlahu ala malaikatis sama'id dunya fakatabuhu fi suhuf wa kanatil kasuhuf fi mahalli mentil kasama yuqalu lahu baitul izzah. Di sini diriwayatkan yang dimaksud jumlatan wahidah minal lauhil mahfud, maksudnya adalah ketika malaikat Jibril menurunkan satu Quran tersebut, itu di sini malaikat Jibril tidak menurunkan sekaligus, tapi nujuman mufarriqatan fi muddati 20 sanah. Diturunkan kepada Nabi dengan berangsur-angsur selama 20 tahun, atau di dalam riwayat lain salatu 20 sanah, 23 tahun. Terus yang dimaksud malaikat Jibril ini, atau yang dimaksud diturunkannya dari Lauhul Mahfud ke langit dunia ini maksudnya bagaimana? Maka di sini dikatakan malaikat Jibril mendikte kepada malaikat-malaikat yang ada di langit-langit dunia, sehingga mereka para malaikat-malaikat ini fakatabuhu, menulis apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril fil suhuf, di setiap lembaran-lembaran. Jadi bahasa enaknya, ketika Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini, itu dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu dalam satu kali diturunkan, dalam jumlah yang satu kitab. Kemudian dari langit-langit dunia, malaikat Jibril alaihi salam itu mendiktekan, dengan cara mendiktekan kepada para malaikat yang ada di langit di dalam setiap lembaran-lembaran, sehingga mereka para malaikat ini menulis apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru dari langit-langit dunia maka diturunkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kurun waktu 20 tahun atau 23 tahun. Kemudian wa ma adra kama lailatul qadri.
Ai u'allimuka ya Muhammad. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti kamu. Maksudnya adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Aku memberitahu kamu ya Muhammad, wahai Muhammad, ma Lailatul Qadri, apa itu Lailatul Qadar? Maksudnya, apakah kamu tahu wahai Muhammad apa Lailatul Qadar ini? Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik dari seribu bulan. Maka di sini di tafsir di sini dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, ai wahya salam wa samanuna sanah wa arba'ata ashhur. 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Wa ikhtalafa fi hikmati dzikril adad faqila al maqsud mutlaqul katsrah wa qila innahu dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kenapa ada Lailatul Qadar? Innahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada ketika di zaman Bani Israel seorang laki-laki yang diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamala silah ala atiqihi fi sabilillah azza wajalla al-fashahr. Jadi si lelaki ini ketika di zaman Bani Israel yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang lelaki yang dia bersungguh-sungguh membawa senjata untuk perang di jalan Allah. Yang mana si laki-laki ini dia berperang di jalan Allah sampai 1000 bulan. Nah, bayangkan 1000 bulan kehidupannya hanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Ketika diceritakan tentang lelaki tersebut, lelaki seorang Bani Israel tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terheran-heran. Terheran-heran dengan lelaki tersebut. Wa tamanna dzalika li ummatihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangan-angan kalau saja si laki-laki tersebut itu adalah umatnya. Faqala, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Rabb, ju'ilat ummati aqsaral umam a'maran wa aqaluha a'malan. Faqala ya Rabbi ja'alta ummati aqsarul umam a'maran wa aqaluha a'malan. Ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau menjadikan umatku paling pendeknya umur dan paling sedikitnya amal. Ya, fa'ata Allahu Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar tentang kisah seorang laki-laki dari Bani Israel yang dia hidupnya selama 1000 bulan hanya untuk hanya untuk perang di jalan Allah, maka Nabi ini seakan-akan ghibthah, iri. Ya Allah, kalau bisa umat tersebut tuh dijadikan umatku. Maka akhirnya Nabi Muhammad ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau gitu engkau ini menjadikan umatku ini selain dia umurnya pendek, berarti nanti amalannya juga pendek. Kasihan dong mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang diadukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan Lailatul Qadar. Memberikan maksudnya bagaimana? Sehingga kalau ada dari umat Nabi Muhammad SAW dia mendapatkan Lailatul Qadar, berarti walaupun dia ibaratnya ditulis umurnya cuma sampai 40 tahun, 30 tahun mungkin, atau 60 tahun. Tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar di dalam hidupnya ini mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi 83 tahun dikali 2.
Jadi walaupun dia umurnya misalkan cuma 30 tahun atau 40 tahun, tapi dia mengalami atau mendapatkan Lailatul Qadar sampai sekali atau dua kali, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala selama dua kali Lailatul Qadar, 83 tahun kali dua, sekitar 166 tahun berarti, itu dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ibadah semua. Misalkan dia 30 tahun, itu kita kadang belum tahu di dalam 30 tahun ini apakah 30 tahun ini kita ibadah semua. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan kalau ada orang yang dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun dan dia menggunakan di setiap harinya tidur 8 jam setiap hari, maka kalau dihitung-hitung 20 tahunnya sudah dipakai tidur. Dari 60 tahun, kalau dia setiap harinya tidurnya 8 jam, berarti kalau dikalkulasikan 8 jam ini kalau dikalkulasikan bisa jadi 20 tahun, dari 60 tahunnya ini adalah tidur. Terus 40 tahunnya apa? Mungkin kita pernah dalam keadaan maksiat beberapa tahun, atau kita pernah dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa. Mungkin bisa jadi dari 60 tahun ini 20 tahunnya tidur, yang 20 tahunnya lagi maksiat, yang 20 tahunnya lagi wallahu a'lam. Ya. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW makanya mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau begitu engkau memberikan usia umatku ini pendek, lalu amalannya juga bakal pendek kalau gitu. Nah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah, dan ini khususiyah, kekhususan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita melihat khusus ya, atau kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad ini sangat banyak sekali ya. Di antaranya ini. Ya, di antaranya adalah Lailatul Qadar. Nah, bahkan di sini dikatakan, termasuk juga di dalam kitab Ad-Durrul Mansur ya, Al-Imam As-Suyuti juga beliau pernah di dalam tafsirnya juga mengatakan, kalau orang yang dia di hari yang mulia atau di bulan yang mulia, seperti misalkan di dalam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memberikan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka itu kata Imam Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, beliau mengatakan begitu juga sebaliknya. Ketika dia di malam Lailatul Qadar dia bermaksiat kepada Allah, maka dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala 83 tahun dia disebut orang yang bermaksiat. Dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Sudah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 30 tahun. Ketika malam-malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar tapi diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat di sisi Allah 83 tahun, termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga di bulan-bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan Nabi Muhammad SAW di awal-awal, ketika kita masuk bulan Ramadan, banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan keutamaan bulan Ramadan. Barang siapa orang yang beramal khoslah minal khair, dia mengamalkan satu dari kebaikan di bulan Ramadan dari amalan sunnah, kana kaman adda faridah fi masiwahu, kata Nabi. Dia seakan-akan mengamalkan amalan wajib di lain bulan Ramadan. Begitu juga kalau dia bermaksiat di bulan Ramadan,
dia seperti orang yang melakukan dosa besar di selain bulan Ramadan. Naudzubillah. Bulan mulia dia melakukan ibadah maka digandakan oleh Allah. Begitu juga di bulan mulia dia melakukan amalan-amalan yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ada beberapa ulama di sini juga memperdebatkan Lailatul Qadar itu kapan sih? Lailatul Qadar itu kapan? Apakah sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di dalam hadis Nabi kan ada yang 27, ada yang 10 hari terakhir dan lain sebagainya. Waqtalafatil madahib fiha. Di sini para imam-imam madhab berbeda-beda pendapat. Faqala Malik, al-Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan innaha da'iratun fil am kulli. Wal ghalibu kaunuha fi Ramadan, wal ghalibu kaunuha fil ashril awakhir minhu. Imam Malik bin Anas beliau mengatakan yang namanya Lailatul Qadar itu pasti ada setiap tahun. Ini Imam Malik mengatakan Lailatul Qadar ini setiap tahun selalu ada. Wal ghalib kaunuha fi Ramadan, biasanya terjadi di bulan Ramadan. Berarti kalau biasanya terjadi di bulan Ramadan, berarti di bulan-bulan lain pun pasti ada kemungkinan Lailatul Qadar itu ada. Ini menurut Imam Malik bin Anas. Nggak perlu kita yakini, nggak perlu kita nggak perlu kita pegang, cuman di sini kita ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Berarti kalau seandainya Imam Malik beliau mengatakan wal ghalib kaunuha fi Ramadan, biasanya terjadi di bulan Ramadan, berarti mafhum mukhalafahnya adalah kalau gitu di bulan-bulan lain pun kemungkinan ada Lailatul Qadar. Nah, maka dari itu yang menjadi pelajaran bagi kita, jadikan setiap amal perbuatan kita walaupun di bulan Ramadan harus bersungguh-sungguh untuk beribadah. Karena bisa jadi ketika hari tersebut yang kita ada di dalam hati kita meremehkan, misalkan bukan Lailatul Qadar ini, bukan bulan mulia ini, saya mau bermaksiat misalkan. Maka ucapan-ucapan semacam ini nggak bakal ada kalau dia mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Wal ghalib kaunuha fil ashril awakhir minhu, dan di sini Al-Imam Malik bin Anas juga mengatakan wal ghalib biasanya ada Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu menurut Al-Imam Malik bin Anas. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i beliau mengatakan hiya fi Ramadan la tantaqilu minhu wal ghalib kaunuha fil ashr al awakhir wa ishtahara an Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa katsir annaha lailatul sabi wal 20 wa hiya al-lailah allati kanat sabihatuha waq'at badril lati a'azzallahu bihad din. Nah, di sini Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau berdua mengatakan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan dan dia tidak akan berpindah ke bulan-bulan lain. Ya. Dan biasanya kata beliau kaunuha fil ashril awakhir, biasanya di 10 hari terakhir. Washtahara an Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa katsirun annaha lailatus sabiul 20. Tapi beliau berdua ini mengambil pendapat Sayyidina Ubay bin Ka'ab
sahabat Nabi Muhammad dan juga mengambil pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau berdua, para sahabat Nabi ini, udulun, orang yang adil, yang tidak mungkin bermaksiat, orang yang gak mungkin melakukan suatu kefasikan, dan mereka adalah adil. Beliau mengatakan annaha lailatus sabi' wal isyrin, itu malam Lailatul Qadar itu biasanya, kata beliau berdua, adalah malam 27 atau hari ke-27. Wahia al-lailah allati kanat sabihatuha waqa'ah badr allati a'azzallahu bihaddin. Yang mana malam 27 itu subuhnya, berarti tanggal 27 Ramadan, subuhnya itu terjadi sebuah peperangan yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimuliakan oleh agama, yaitu apa? Kejadian perang Badar. Kejadian perang Badar. Wa anzalallahu malaikatahu fiha madanan lil muslimin, dan di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat di perang Badar ini madadan lil muslimin, sebagai penolong orang-orang muslim. Wa ayyadahu ba'dhum bi tariqil isyarah bi anna adada kalimat surah 30 ka ayyam Ramadan wa tafaqa anna kalimatu ya tamam 27. Nah, di sini akhir kalam di sini dikatakan intinya para ulama banyak yang bersepakat bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam 27 di bulan Ramadan. Tapi wallahu a'lam, ya, tetap di sini kita nggak bisa mematok harus malam 27 saja atau malam 25 saja, ya, dan lain sebagainya. Ya, wa naqala. Nah, di sini ada pengalaman para ulama, ya, tentang Lailatul Qadar ini. Ada pengalaman yang mana ini sebetulnya bukan suatu dalil, bukan juga suatu bahasanya ini, kita nggak bisa menjadikan itu dalil karena jelas itu adalah ucapan para ulama. Tapi kita bisa menjadikan itu sebuah acuan. Karena di sini dikatakan apa? Wa naqala an ba'di ahlil kasyaf. Diambil dari pendapat-pendapat para ulama yang ahli kasyaf. Orang ahli kasyaf ini adalah orang yang betul-betul orang-orang saleh. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ittaqu firasyatal mu'min. Ya, hati-hati dengan firasat orang mukmin. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Ini hadis adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Nah, di sini orang-orang ahli kasyaf adalah termasuk orang-orang yang berfirasat. Ya. Dabbataha bi awali syahr ma'a ayyamil usbu. Beliau para ulama-ulama ahli kasyaf ini membagi pengalaman-pengalaman mereka, ya. Termasuk yang pertama adalah Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Beliau mengatakan, in kana awwaluhu al-ahada falailatu tis'i wa ishrin. Kalau ada awal bulan puasanya atau bulan Ramadannya itu adalah hari Minggu, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya adalah malam 29. Atau kalau ada bulan Ramadannya mulainya hari Senin, maka bisa jadi Lailatul Qadarnya adalah tanggal 21. Kalau ada bulan Ramadan awalnya adalah hari Selasa, maka kemungkinan tanggal 27 Ramadan. Kalau bulan Ramadannya hari Rabu, kemungkinan tanggal 19. Kalau ada hari Kamis mulai Ramadannya, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya tanggal 25 Ramadan. Kalau ada awal Ramadannya adalah hari Jumat, maka kemungkinan tanggal 17 Ramadan. Kalau awal Ramadannya hari Sabtu, maka kemungkinan tanggal 23 Ramadan. Tapi ini nggak bisa kita jadikan pegangan, cuman ini kita jadikan acuan untuk kita supaya semangat.
untuk supaya kita semangat di dalam beribadah dan mencari malam Lailatul Qadar yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, bisa saja setiap malam itu Lailatul Qadar Allah turunkan. Nah, bahkan ada lagi sebagian ulama yang mengatakan seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan kalau malam ganjilnya di malam Jumat, maka kemungkinan itu adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam ya. Kita enggak menjadikan itu dalil atau apa, tapi sebagai pengetahuan saja bagi kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang mana di malam Lailatul Qadar ini para malaikat dan juga malaikat Jibril itu pada turun ke langit-langit dunia. Biidzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ceritakan waruya, dan diriwayatkan annahu idza kana Lailatul Qadri, diriwayatkan sesungguhnya kalau ada malam-malam Lailatul Qadar, tanazzalal malaikatu, turun para malaikat, wahum sukanu sidratil muntaha, mereka adalah penghuni sidratil muntaha. Wa Jibril alaihi salam wa ma'ahu arba'atu alawiyah, dan wa ma'ahu arba'atu uluwiyah, dan juga malaikat Jibril bersama mereka. Fayun sabu liwa ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa liwa ala dhahri Baitul Maqdis, wa liwa ala dhahril Masjidil Haram, wa liwa ala dhahri Tur Sayna, wa la yada' baitan fihi mu'min aw mu'minah illa dakhalahu wa sallam alaihi wa yaqulu ya mu'min aw ya mu'minah assalamu yuqri'ukumus salam illa ala mudmini khamrin wa qati'ir rahim wa akil lahmil khinzir. A'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini dikatakan bahwasanya mereka para malaikat ini ketika malam Lailatul Qadar itu mereka sambil membawa bendera, yang mana bendera tersebut si bendera atau si liwa tersebut dikibarkan yang pertama di kuburan Nabi, kemudian di pelataran Baitul Maqdis, yang kemudian di pelataran Masjidil Haram, dan juga di pelataran Gunung Sina ya. Gunung Sina ini tempat Nabi Musa alaihi salam ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wala yada'u baitan fihi mu'min aw mu'minah illa dakhalahu wa sallama alaihi. Kemudian malaikat-malaikat ini setelah mereka mengibarkan setiap liwa-liwa atau bendera-bendera tersebut, mereka kemudian memasuki rumah-rumah setiap orang mukmin dan mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin tersebut, ya mukmin atau ya mukminah, assalamu yuqri'ukumus salam, menyampaikan setiap salam-salam. Dan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian. Tapi ada beberapa yang tidak dimasuki oleh para malaikat ketika Lailatul Qadar. Illa ala mudmini khamrin, rumah orang yang dia selalu minum minuman keras. Wa qati'ir rahim, begitu juga orang yang dia selalu memutus silaturahmi. Kemudian wa akil lahmi khinzir, dan juga rumah orang yang suka makan makanan haram.
seperti babi, seperti anjing dan lain sebagainya. Wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Lailatul Qadri nazala Jibril fi kabkabati minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'im aw qa'id yadhkurullaha ta'ala. Wa rawa anal malaikah fi tilka lailah aktsar min adadil hasa." Masyaallah. Nah, bahkan Sayyidina Anas juga meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau ada Lailatul Qadar, maka Jibril beserta para malaikat ini akan turun dari langit-langit. Kemudian mereka yusalluna wa yusallimuna. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan keselamatan kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, entah itu mereka mau dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan salat, atau hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keadaan duduk. Yang jelas mereka hamba-hambanya yang diberi salam oleh malaikat atau yang dimintakan ampunannya oleh Allah, oleh para malaikat untuk orang-orang tersebut, itu adalah orang yang berzikir ketika di malam Lailatul Qadar tersebut. Di sini kan salamun hiya, memberikan salam para malaikat-malaikat yang tadi, hatta matla'il fajr, sampai fajar terbit. Jadi selama malam tersebut dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, di waktu tersebut para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat Jibril itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hamba Allah yang dia dalam keadaan berzikir kepada Allah, yang dia dalam keadaan ibadah kepada Allah sampai terbitnya fajar. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan malam ini kita mudah-mudahan termasuk Lailatul Qadar, sehingga kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ketika di akhir di bulan Ramadan ini segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga setiap anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.